jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jamaah yang ada di rumah, tema kita hari ini adalah harodang, hampa remuk meradang. Aduh itu complicated sekali, kompleks sekali yang seperti itu. Kita carikan solusinya pagi hari ini jamaah. Ustazah Oki. Yep. Ustazah Oki pasti pengguna gadget dong. Iya pasti. Nih aku punya video tayangan, ini seorang pria mengalami gangguan mental akibat gadget. Aduh kita sama-sama lihat ya tayangannya seperti apa. Ini dia tayangannya. Salah satu pasien gangguan jiwa adalah Iwan Setiawan atau nama panggilan akrabnya Wawan Game. Ia anak ketiga dari pasangan Encu dan Yani, warga desa Sukamaju, Tasikmalaya, Jawa Barat. Iwan diduga kecanduan bermain gadget hingga mengalami gangguan kejiwaan. Meski dibilang unik, namun penyakit ini cukup memprihatinkan. Tangan maupun pandangan Iwan selalu seperti sedang bermain gadget. Bahkan Iwan pun susah diajak komunikasi dan tidak merespon. Selain itu, untuk mandi dan makan saja, Iwan harus dilayani oleh pengurus yayasan yang berada di lokasi tersebut. Pendiri Yayasan Jamrut Biru Suhartono menjelaskan, pada saat dibawa ke yayasan, kondisi fisik Iwan sangat memprihatinkan. Berat badannya hanya 25 kg. Wajahnya pun pucat dan syaraf motoriknya rusak berat akibat terlalu sering bermain gadget, sampai lupa makan, tidur, buang air kecil dan air besar pun di tempat. Subhanallah, sedih kalau ngeliat seperti ini ya jamaah. Mungkin kalau sesuatu yang berlebihan tuh benar ya Ustazah, nggak baik ya. Sampai akhirnya kita gadget, pelarian apa-apa gadget, dikit-dikit gadget, akhirnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Nah mungkin jamaah pengen tahu deh solusinya bagaimana sih cara bijak menggunakan gadget. Terus bagaimana sih kalau gadget itu bisa jadi obat hati bagi orang yang mengalami hardang ini Ustazah. Mohon penjelasannya Ustazah Oki, silakan. Ya baik, terima kasih. Tentu kita sangat prihatin ya dengan apa yang kita lihat barusan teman-teman sekalian. Tapi mungkin saja, nauzubillah bin zalik, mungkin saja di antara kita juga bisa saja terkena seperti itu kalau kita berlebih-lebihan dalam menggunakan gadget. Kita sama-sama mengetahui bahwa generasi sekarang, mungkin kalau dulu yang nggak ada gadget, nggak ada penyakit itu ya. Kalau sekarang mungkin saja bisa terkena itu kalau kita tidak kontrol. Jadi teman-teman sekalian, sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Sony, apakah gadget itu bisa menjadi obat hati bagi kita semua yang punya masalah? Tentu gadgetnya dipakai untuk apa dulu? Kalau dengar ceramah Ustadz Maulana mungkin bisa jadi obat hati. Tapi kalau main game terus, berarti itu bukan jadi obat hati, malah jadi penyakit. Sebelumnya teman-teman sekalian, menggunakan gadget ini akan ada kaitannya dengan pemanfaatan waktu luang. Biasanya orang-orang yang menggunakan gadget berlebih-lebihan berarti waktu luangnya sangat banyak dan dia lalai dalam menggunakan waktunya. Padahal di dalam Islam kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah atas nama waktu, saking pentingnya waktu ini. Ada surah Ad-Duha ya atau Wal 'Ashr, atau ada surah apalagi Al-Lail dan surah-surah lainnya yang menandakan Allah bersumpah dengan nama waktu, betapa waktu itu sangat penting. Bahkan di Rasulullah SAW ingatkan bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan atau dilalaikan oleh umat manusia, yakni nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Waktu luang yang sangat banyak, waktu yang sangat banyak membuat kita akhirnya nggak produktif sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal Rasulullah SAW ingatkan bahwa seorang mukmin meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya baginya. Jadi pertanyaannya kalau main game boleh? Boleh, tapi ada limitnya, ada batas waktunya. Main sosmed boleh, apalagi nih udah pada punya YouTube channel, boleh? Boleh, tapi ada batas waktunya. Kemudian stalking Instagram dan segala macam boleh? Boleh, tapi ada batas waktunya. Artinya kalau teman-teman main game atau main sosial media dan sebagainya, artinya ibadahnya harus jauh lebih banyak dong. Baca Qur'annya harus jauh lebih banyak dong. Karena itu sesungguhnya obat hati. Hudalinnas, Al-Quran disebut sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalinnas. Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dia obat, asyifa. Jadi gadget kalau di dalamnya ada Al-Quran untuk dibaca, bisa jadi obat. Gadget sekarang Masya Allah di Instagram, teman-teman bisa lihat ceramah-ceramah 1 menit yang singkat-singkat teman-teman dengar, bisa jadi obat. Teman-teman dengar ceramah panjang pun dari berbagai macam ustadz, siapapun teman-teman bisa pilih, bisa jadi obat. Teman-teman dengan murotal dari handphone bisa jadi obat. Jadi obat bukan gadget. Obatnya adalah Al-Quran yang ada di dalam gadget atau hal-hal manfaat yang ada di dalam gadget. Ingat Rasulullah ingatkan teman-teman sekalian, manfaatkan masa luang sebelum masa sempitmu.
Manfaatkan masa muda sebelum masa tuamu. Kadang kalau kita udah tua, jadi kita nyesel kenapa dulu nggak muda belajar agama. Kenapa dulu nggak muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu udah hilang, baru kita nyesel. Itu sebabnya kenapa Rasulullah juga ingatkan sahabat sekalian ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Salah satunya adalah remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Maka bagaimana caranya supaya nggak gadget banget, supaya nggak 100% main games terus adalah bersyukur dengan Allah berikan waktu luang. Cara bersyukur dengan waktu luang adalah manfaatkan dengan sebaiknya bahwa kita nggak punya waktu banyak. Rasul ingatkan kepada Ibnu Umar, umurnya 12 tahun waktu itu. Ya. Kata Ibnu Umar, jadilah engkau sebagai pengembara di muka bumi ini. Artinya adalah bersiap-siap, kita akan mati. Besok kalau dokter katakan besok engkau mati ya masih nggak kita main gadget 24 jam? Mungkin, Nggak ya. mungkin kan? Jadi ingat mati itu membuat kita pintar dan manfaatkan gadget dengan sebaik mungkin. Masya Allah, jazakallah Seperti khair, itu. Ustazah. Sama-sama. Baik, obat hati bukan gadget ya jamaah ya, tapi berdoa mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Ustadz, Iya. pertanyaannya berhubungan dengan tadi yang Ustadz bilang tuh. Katanya kalau misalnya ini sebenarnya Allah itu sayang sama hamba-hambanya hingga menjaga hati kita biar nggak haredang. Tadi Ustadz ngomong